Melawan Vietnam, saudara-saudara, Malaysia akan dapat tambahan amunisi dua pemain naturalisasi baru dari Johor Darul Taksim, Bergson dan Manuel Hidalgo. Dan nanti kalau 7 pemain yang sedang ada kasus ini dinyatakan sah oleh CAS, Court Arbitration for Sport, ya bukan hanya lolos ke Piala Asia nih saudara-saudara. Malaysia bahkan berpotensi juara Piala Dunia 2030. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Kita masih menunggu hasil pengadilan, hasil hearing dari Court of Arbitration for Sport yang diselenggarakan tanggal 26 Februari yang lalu. Ini sudah hari Senin, Selasa, diprediksi keluar dalam minggu-minggu ini. Tetapi kita nggak tahu pastinya. Bisa jadi minggu ini, bisa juga minggu depan. Intinya kemungkinan terbesar sebelum 31 Maret 2026. Keputusan itu kemungkinan besar sudah akan keluar. Karena di hari itu, di tanggal 31 Maret 2026 itu Malaysia akan menjalani pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2027 zona Asia melawan Vietnam di Bin Din, Nam Bin. Ya pokoknya sana away dengan kewajiban Vietnam untuk menang setidaknya 5-0 jika dalam kondisi normal. Untuk menghadapi pertandingan melawan Vietnam itu saudara-saudara, Malaysia sudah akan segera mempersiapkan skuad, akan memanggil skuad. Begitu pula Vietnam. Vietnam sudah menyatakan akan memanggil sekitar 7 hingga 8 pemain naturalisasi. Pemain-pemain dari Liga Vietnam yang dinaturalisasi. Kemudian ada juga pemain yang punya keturunan Vietnam untuk menghadapi Malaysia. Nah, Malaysia juga nggak mau ketinggalan saudara-saudara. Malaysia nggak mau ketinggalan. Malaysia juga sudah mengumumkan, sudah memastikan ada tambahan 2 tenaga baru. 2 pemain naturalisasi baru. Kalau yang ini bukan pemain yang punya keturunan Malaysia. Bukan. Mereka adalah pemain yang sudah sejak tahun 2021 bermain di kompetisi domestik Malaysia, di Liga Super Malaysia. 2 pemain ini adalah berasal dari Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Satu berposisi sebagai striker, Bergson namanya, dari Brasil. Sementara satu lagi adalah winger dari Argentina bernama Manuel Hidalgo, saudara-saudara. Tetapi Bergson ini usianya sudah cukup tua, kelahiran 1991. Jadi ya sudah 30 berapa ya, 35 saudara-saudara. Sementara Manuel Hidalgo ini masih ya lumayan lah, masih berada dalam performa dalam usia pemain yang bagus, masih di usia 26 tahun atau kelahiran tahun 1999. Beda dengan Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel, John Irasabal, kemudian siapa lagi itu, Joao Figueiredo dan kawan-kawan yang dipermasalahkan dan mengendap di CAS, di Court of Arbitration for Sport, saudara-saudara. 2 pemain ini, Bergson dan Hidalgo, itu dipastikan sah. Kalaupun dia dinaturalisasi Malaysia, akan sah memenuhi syarat eligible untuk memperkuat tim nasional Malaysia berdasarkan statuta FIFA, karena mereka sudah tinggal berdomisili di Malaysia minimal 5 tahun. Bergson Gustavo Silveira da Silva ini, saudara-saudara, itu datang ke Malaysia itu tahun 2021. Datang ke Malaysia tahun 2021 dan langsung membela Johor Darul Taksim. Sebelumnya dia bermain di Fortaleza, kemudian Ceará, kemudian Atletico Paranaense, Nautico, kemudian Paysandu. Dia juga sempat bermain di Korea bersama Busan Ipak dan Suwon Samsung Blue Wing. Dia pernah juga main di Gremio, saudara-saudara, Gremio Porto Alegre. Dan si Bergson ini, saudara-saudara, usianya ya
35 tahun, dan sejak membela Johor Darul Takzim di tahun 2021 itu catatan prestasinya luar biasa ya. Selain membawa Johor menjuarai Liga Super Malaysia, Piala FA Malaysia, kemudian lolos ke Liga Champion Asia Elite, bermain di situ juga. Statistik dia selama di Malaysia itu cukup bagus, saudara-saudara. Dia bermain 126 kali di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Takzim di semua kompetisi, Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia, Piala Sumbangsih, kemudian apalagi Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia, berapapun itu. Dan dia mencetak 133 gol. Sementara di Liga Super sendiri dia bermain 65 kali dengan mencetak 81 gol. Sebagai pemain Bergson ini sudah cukup pengalaman, punya jam terbang yang cukup tinggi. Ya, dilihat dari usianya ya memang ya berpengalaman lah, usia 35 tahun. Tetapi kan di usia 35 tahun kita nggak tahu dia akan bisa di tim nasional akan kompetitif atau tidak. Apakah akan bisa jangka panjangnya itu akan seperti apa. Tetapi secara teori Bergson ini pemain yang cukup bagus, itu dibuktikan dengan statistik dia bersama Johor Darul Takzim di kompetisi domestik Malaysia, Liga Super, Piala FA, Piala Sumbangsih, Piala Malaysia maupun di Liga Champion Asia yang diikuti Bergson bersama dengan Johor Darul Takzim selama sekitar 5 tahun terakhir lah, saudara-saudara, sejak 2021. Bergson masih dalam usia sudah berada dalam usia yang senja, kita boleh bilang begitu, saudara-saudara. 35 tahun sudah tua. Kalau yang ini Manuel Federico Hidalgo Gasparini ini berada dalam usia yang masih cukup produktif, 26 tahun, saudara-saudara. Posisinya winger, posturnya 174 cm. Dan dia datang ke Malaysia itu tahun 2021, waktu itu bermain untuk Pahang, untuk Seri Pahang, saudara-saudara. 2021, 2022 kemudian pindah ke Kedah Darul Aman tahun 2023 sebelum akhirnya bergabung dengan Johor Darul Takzim di tahun 2024. Tetapi walaupun dia sudah pindah ke Johor Darul Takzim tahun 2024, saudara-saudara, dia sempat dipinjamkan dulu ke Seri Pahang tahun 2024 itu sampai 2025. Kemudian sempat juga bermain di Kuala Lumpur City tahun 2025. Dan si Hidalgo ini berasal dari Argentina. Berasal dari Argentina, dan catatannya, statistiknya sih sebenarnya tidak terlalu memuaskan. Beda dengan Bergson dan di Johor Darul Takzim, si Hidalgo ini juga bukan pemain utama. Dia lebih banyak menghabiskan di bangku cadangan. Kadang dia menjadi pemain pengganti, substitut, main di babak kedua atau dia main di babak pertama, masuk starting line up tapi kemudian diganti di pertengahan pertandingan. Itu yang biasa dikerjakan oleh Hidalgo. Dan ini pemain yang cepat. Secara teori, secara kualitas saya sudah melihat pemain ini adalah pemain yang cukup cepat, punya keterampilan teknik taktik yang cukup bagus, layaknya pemain-pemain dari Amerika Selatan, layaknya pemain-pemain dari Argentina, saudara-saudara. Ya, memang kelemahan si Hidalgo ini, dia jarang mendapatkan kesempatan bermain, jarang masuk ke starting line up di pertandingan-pertandingan Johor Darul Takzim. Tetapi kalau kita melihat usianya ini, ya masih bisa berkembang, pasti bisa menunjukkan potensi dia setidaknya sampai 4 atau 5 tahun yang akan datang. Beda dengan Bergson yang mungkin 1-2 tahun lagi juga sudah tenggelam ini pemain. Tambahan 2 pemain ini, saudara-saudara. Dan ini yang menarik ini, saudara-saudara, yang menarik ini dari perbincangan saya dengan sejumlah orang di Malaysia, dari sejumlah yang saya baca di Malaysia, para pengurus Asosiasi Sepak Bola Malaysia, para pengurus tim nasional Malaysia, termasuk si Rob Friend itu, CEO-nya Harimau Malaya, kemudian dari beberapa petinggi di Football Association of Malaysia, sejumlah pakar hukum, lawyer yang sempat membantu kasus di CAS ini, mereka tampaknya optimistis, saudara-saudara.
optimistis CAS akan memenangkan kasus ini. Optimis ya nggak apa-apa lah, bebas aja. Kalau nggak main bola itu kalau nggak optimis nggak apa ya, main bola ya harus optimistis, olahraga apapun, hidup pun itu harus optimistis. Kalau nggak optimistis ya bunuh diri aja Anda. Itu mereka optimistis dengan berbagai macam bukti yang mereka tunjukkan. Mereka bilang ini faktanya tidak sesuai yang dibicarakan di media sosial, faktanya tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita bicarakan. Mereka terlihat optimistis sekali, percaya diri, mereka merasa mereka akan bisa lolos, akan bisa terbebas pemain ini. Kemudian apalagi mereka menyebut bahwa FIFPro Federation International Footballer Profesional, FIFPro Federasi Pesepak Bola Profesional Internasional, profesional dunia itu berada di belakang pemain-pemain ini, kata mereka begitu, sehingga mereka optimistis sekali bahwa pemain ini akan bebas, akan diizinkan, akan disahkan untuk menjadi pemain Malaysia. Kalau itu terjadi ya, kalau ini ya, sekali lagi ya, kita bicara kalau seandainya if kalau pemain-pemain itu ternyata sah membela Malaysia, ya tentu saja itu akan menjadi mimpi buruk bagi Vietnam. Tentu saja Vietnam akan dirugikan, karena bagaimanapun juga kalau dalam kondisi normal Vietnam kan otomatis harus menang setidaknya 5-0. Dengan skuad Malaysia tanpa 7 pemain itu, menang 5-0 pun saya rasa akan berat. Apalagi kalau 7 pemain itu bermain, ditambah lagi 2 pemain naturalisasi yang baru ini, saudara-saudara, Hidalgo dan Bekson, yaitu Vietnam akan berat sekali, saudara-saudara, untuk menghadapi Malaysia nanti di pertandingan tanggal 31 Maret. Walaupun pertandingan itu akan digelar di Nam Binh di kandangnya Vietnam. Itu secara teori, secara logika, teknis di lapangan, hitung-hitungan matematika, gambarannya itu akan seperti itu. Kalau CAS memenangkan Malaysia, menganggap pemain itu sah, 7 pemain itu sah, dan ditambah 2 pemain ini yang baru ini, ya berat bagi Vietnam untuk bisa mengalahkan Malaysia. Kan kita nggak tahu, saudara-saudara, kita belum tahu, kita hanya bisa mengandai-andaikan saja kalau kalau Malaysia yang menang. Walaupun saya rasa ya kalau melihat bukti yang ada sekarang, ya saya rasa kok berat ya kalau memang CAS akan memenangkan Malaysia, ya mungkin saja CAS akan berpihak kepada pemain. Itu sudah kemungkinan seperti itu. Cuma kan masalahnya yang dipermasalahkan ini kan eligible atau tidak eligible untuk bermain di tim nasional Malaysia itu. Itu permasalahannya ada di situ. Menurut saya kemungkinan CAS akan tetap mengizinkan pemain ini melanjutkan karir sepak bola dia, bermain dimanapun yang mereka suka. Tetapi saya nggak yakin CAS, Court of Arbitration for Sport, ini akan menganggap pemain ini eligible untuk bermain membela FIFA. Karena FIFA ini, statuta FIFA ini sudah berlangsung lama, dan itu selalu menjadi menjadi guidance dari banyak pemain sepak bola dari seluruh dunia, pemain-pemain yang dinaturalisasi maupun pemain yang sejenis inilah, itu guidance-nya di situ. Dan saya rasa kok tampaknya ya Malaysia boleh optimistis lah, boleh. Yang kalau nggak optimistis ya masa hidup pesimis. Jadi ini kemungkinan itu yang ditunggu, dan saya rasa sih kok kemungkinan juga CAS tidak akan menganggap mereka eligible, karena memang bukti-bukti yang diajukan FIFA itu memang cukup tebal. Tetapi kan sekali lagi kita nggak tahu, saudara-saudara, kita nggak tahu kalau kita melihat dari auranya, bahasa omongan-omongan yang keluar dari para petinggi di Asosiasi Sepak Bola Malaysia maupun di tim nasional Malaysia, ataupun karena kedekatan Malaysia dengan AFC di situ, saudara-saudara. Ya mereka layak percaya diri lah. Mereka layak percaya diri, mereka merasa bahwa CAS akan memenangkan mereka, ya. Itu artinya kita tunggu sajalah, Tetapi kalau itu memang benar, nanti pada akhirnya CAS akan memenangkan Malaysia, ini akan menjadi presiden yang amat sangat buruk sekali. Ini akan benar-benar mencederai fair play, mencederai sportivitas, dan kasihan Vietnam.
Kasihan Vietnam, saudara-saudara. Kasihan pula Nepal, walaupun Nepal sudah tidak berpeluang lolos, tetapi kan dia akan merasa ditipu. Sementara Vietnam ini akan menjadi skandal dan ini akan menjadi hubungan yang tidak enak sekali antara Vietnam dan Malaysia. Apalagi keduanya adalah berada dalam komunitas Asia Tenggara, ASEAN. Dan ini pasti akan menjadi dendam yang cukup lama sekali. Malaysia akan mencari musuh, membuka front perang baru, akan mendapatkan musuh yang berat sekali. Makanya saya harap sih CAS bertindak adil dengan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada. Ya seharusnya CAS, Court of Arbitration for Sport, tidak akan mensahkan status pemain Malaysia ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman hari ini tadi, saudara-saudara. Hari ini tadi kita membahas tentang dua pemain naturalisasi baru di skuad Malaysia. Dua pemain naturalisasi dari jalur domisili yang direncanakan akan memperkuat Harimau Malaya saat pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam di Nam Dinh tanggal 31 Maret 2026. Dua pemain ini selama ini berkutat bermain di Johor Darul Taksim dan mereka sudah menetap, sudah tinggal di Malaysia, sudah bermain di Liga Super Malaysia sejak 2021. Itu artinya kalau sekarang 2026 berarti 5 tahun mereka sudah menetap, sudah tinggal di Malaysia, dan itu berarti eligible untuk membela tim nasional Malaysia berdasarkan statuta yang dimiliki FIFA. Dua pemain ini adalah Bekson siapa ya? Bekson lah, saudara-saudara, namanya Bekson. Penyerang dari Brasil berusia 35 tahun. Bekson Gustavo Silveira da Silva. Sementara satu lagi adalah Manuel Federico Hidalgo Gasparini, winger berusia 26 tahun, saudara-saudara. Dua-duanya, kalau Bekson itu sudah lama membela Johor Darul Taksim sejak 2021. Kalau si Hidalgo ini datang ke Malaysia itu awalnya untuk membela Sri Pahang, kemudian sempat membela Kedah Darul Aman, pindah ke Johor Darul Taksim, sempat dipinjamkan ke Sri Pahang lagi, sempat dipinjamkan pula ke Kuala Lumpur City FC. Dan sekarang sambil menunggu pertandingan nanti, kita juga masih harus menunggu hasil Court Arbitration for Sport itu akan seperti apa. Kalau CAS memenangkan Malaysia, ya otomatis Malaysia akan paripurna, kekuatannya akan lebih besar ditambah dua pemain yang baru ini, dan Vietnam dipastikan berpotensi untuk kerepotan. Tetapi kalau CAS ternyata memenangkan FIFA, ya otomatis dua pemain ini tidak akan ada gunanya karena kemungkinan terbesar Malaysia akan dikurangi 6 poin. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.